konveksi industri yang berada di Ciawi, Bogor. Nah, langsung aja kita kenalan nih sama ownernya dari R Industry. Boleh Kak, siapa namanya? Nama saya Samasa Basras. Saya salah satu founder dari R Industry Konveksi dan Sablon. Kak Mansa, sejak kapan sih usaha ini berdiri? Kita itu berdiri 13 Februari tahun 2019. Waktu itu awalnya di Bogor, di Sukaraja, sebelum pindah ke sini. Kalau pindah ke sini baru 2 tahun lalu. Oh, berarti selama 1 tahun di daerah Bogor gitu ya, berarti udah 2 tahun yang berdiri di sini. Nah, alasannya kenapa sih kakak mendirikan konveksi R Industry ini? Awalnya tuh kita itu R Industry berdiri oleh 3 orang. Itu mahasiswa satu jurusan dan kita ngontrak dekat kuliahan. Oh, dekat Ya. kayak gitu ya. Awalnya kita mau cari penghasilan tambahan buat bayar kontrakan. Akhirnya kita berpikir untuk buka usaha. Kita buka usaha macam-macam awalnya, makanan, jual stiker, jual apapun, dan akhirnya kita coba sablon ini. Nah, di sablon itu kita tanpa modal, kita benar-benar sebagai broker. Jadi kita nyari dulu customer, kita nyari dulu pelanggan, buatnya di orang lain. Kita pernah dulu dalam sebulan, 2 bulan kurang, 2 bulan itu untung cuma 48.000, tapi nggak diapa-apain. Itu dikumpulin sampai akhirnya terkumpul modal awal tuh sekitar 400.000, terkumpul penghasilan awal. Bulan itu? Beberapa bulan kemudian 400.000 itu. Ya, itu baru kita belikan alat, nyicil, kita serba manual sebelum punya sekarang ini. Itu benar-benar semuanya manual, benar-benar paling kita modal bensin, paling modal tenaga, itu aja sih. Kalau untuk langsung modal pembelian mesin, pembelian itu kita enggak, sampai sekarang pun alhamdulillah enggak. Kok bisa sih kakak gitu kepikiran untuk membuat R Industry ini? Apalagi kan sekarang udah banyak nih, dari sablon, terus jual makanan kan dulunya, sampai sekarang ke konveksi gitu. Jadi dulu saya di waktu kelas 2 SMP itu saya belajar desain, dan dari desain itu ternyata dengan sablon ada keterkaitan. Ya, akhirnya saya kebetulan tetangga saya juga buka sablon, punya usaha sablon. Akhirnya saya main lagi situ, saya main sambil belajar sablon. Oh, ternyata sablon ini mengasihkan ini gitu. Akhirnya begitu dikontrakkan, kita usaha makanan, usaha segala macam, belum cukup untuk bayar kontrakan. Akhirnya kita bukalah sablon. Nah, pas awal-awal ada sih dalam pikiran kakak ada rasa takut gitu untuk buka konveksi ini, apalagi kan banyak sekali kompetitor sekitar gitu kan yang udah banyak buka usaha sablon ini. Nah, apa sih yang menjadi pembeda dari konveksi kakak dengan konveksi yang kompetitor tadi? Kalau kompetitor kita nggak terlalu takut ya, karena kita percaya rezeki itu udah ada yang ngatur. Walaupun berdekatan, insya Allah rezeki udah diatur. Kalau untuk yang membedakan, mungkin kita berani bilang kita kualitas lebih unggul dibanding kompetitor kita, karena kita dari pemilihan bahan tuh kita satu distributor dengan beberapa brand, beberapa distro terkenal. Salah satu contohnya Greenbeer dan Shining Bright. Pasti kan ada tahapan-tahapan dari pemilihan bahan kayak gitu sampai ke menjahit. Nah, itu di konveksi R Industry ini bagaimana sih tahapan-tahapan dari awal pemilihan bahan sampai ke tangan konsumen? Tahapan awal kita beli bahan di Bandung secara online. Terus ketika bahan datang tuh kita potong sesuai list ukuran yang diminta customer. Baru setelah itu kita sablon. Setelah disablon, dijahit, alhamdulillah untuk tenaga produksi kita dari penjahit itu kita dia mantan supervisor dari salah satu garment besar di Ciawi. Alhamdulillah, jadi dia menghandle jahit di sini, jahit kaos, jahit kemeja, dia yang menghandle. Lalu setelah
jahit kita quality control, kita cek apakah masih ada benang yang tersisa apa enggak gitu, baru setelah itu packing. Tadi kan berbicara tentang kualitas dari pemilihan bahan kayak gitu ya. Nah, apa sih yang yang Kamansa buat gitu kan untuk menjaga kualitas produk ini? Menjaga kualitas kita banyak hal yang diperhatikan, dari pemilihan bahan jelas, terus sampai ke tangan konsumen pun masih kita perhatikan. Jadi kita kasih sedikit edukasi mengenai tata cara perawatan kaos, perawatan baju yang baik dan benar gitu. Jadi supaya si bahannya kuat, kaosnya kuat, si sablonannya juga kuat. Jadi kita edukasi juga cara mencucinya, cara menyetrikanya, kita kasih tahu. Kan beli bahannya itu melalui online. Nah, bisa dilihat kan zaman sekarang gitu kan banyak orang-orang yang merasa terbohongi kayak gitu kan, apalagi belanja melalui online. Nah, bagaimana sih caranya Kamansa untuk mengantisipasi bahwa barang tersebut itu misalkan reject atau bermasalah? Kalau bahan kita langsung dari Bandung, dari distributornya, jadi kita nggak melalui siapapun, kita langsung ke distributornya. Nah, itu untuk memastikan bahwa bahan yang kita beli ini benar-benar langsung dari distributor, langsung dari pembuat gitu. Berarti barang pas datang itu dicek langsung kayak gitu ya, sebelum dipotong itu dicek dulu apakah ada yang reject atau enggak kayak gitu kan ya, biar menjaga kualitas produksi itu kayak gitu ya. Bagaimana sih cara Kamansa untuk memasarkan produk dari Air Industry ini sampai ke orang lain tahu gitu? Memasarkan produk mulut ke mulut dan juga online, tapi yang lebih sering digunakan itu mulut ke mulut, dan yang lebih efektif itu mulut ke mulut dibanding pemasaran secara online. Ya, karena memang dalam marketing juga sih biasanya kalau misalkan orang udah suka nih sama produk kita, biasanya dia akan menceritakan ke orang lain ya. Ketika kita memulai suatu usaha, tentunya pasti akan ada yang namanya penurunan pembelian, terus kegagalan produk kayak gitu, atau bahkan produknya tuh reject gitu, emang benar-benar gak bisa dipasarkan kayak gitu ya. Nah, apa sih solusi yang dijalani oleh Air Industry ini? Air Industry ini kalau produk reject atau produk sampai ke tangan konsumen itu kondisinya nggak baik, itu kita akan mengganti 100% si produk itu yang reject itu. Kita akan bertanggung jawab mengganti berapa piece yang reject diganti dengan yang baru. Nah, kalau misalkan ngeganti yang baru gitu, rugi nggak sih ke Kamansanya gitu? Sebenarnya kalau banyak bisa jadi rugi, tapi kan karena emang tanggung jawab kita sebagai produsen, sebagai konveksi, itu pasti kita akan memberikan yang servis yang terbaik juga, menjaga kualitas produk juga ya gitu, biar konsumen terus ke kita gitu, percaya sama kita. Karena kan kalau misalkan udah menyangkut ke konsumen, takutnya kan khawatirnya dari mulut ke mulut tadi gitu kan, kalau jelek ya otomatis nanti image-nya juga pasti jelek gitu. Kamansa ini nih ada sedikit pertanyaan yang emang bener-bener biasanya suka ditanyain kan kayak gitu ya. Nah, kapan sih, pernah nggak sih terjadi gitu kan rekor pembelian paling terbanyak kayak gitu sampai ke mempengaruhi omset per bulan nih? Untuk pengalaman orderan paling banyak kita pernah ribuan piece sih, Terus kalau omset tertinggi itu mungkin dalam bulanan itu kita belasan sampai puluhan juta. Tapi dalam omset tahunan kita 70 juta sampai ratusan juta dalam satu tahun. Nih Kamansa, tentunya pasti kita mengalami kegagalan. Nah, pernah nggak sih kakak mengalami kegagalan dan apa solusi yang diberikan oleh Air Industry? Waktu awal kita buka itu, kita kan belum punya alat ya. Otomatis kita ngejahit itu ke orang lain. Nah, yang sering gagal itu kadang bukan dari hasil sablonan, bukan dari hasil kaos, tapi dari waktu. Jadi kan misalnya ada yang komunitas atau apapun bikin order, dia mau acara tanggal sekian, ternyata kita meleset jadinya tanggal berapa gitu setelah acara itu karena emang kita ngejahitnya di orang, jadi emang dari waktu nggak bisa kita kendalikan. Soalnya kan ngantri juga ya, di orang itu kan
konveksi lain tukang sablon lain juga pada situ. Jadi Iya. perbedaan proses kita, baju kita masuk dalam antrian gitu. Pas kejadian itu gimana tuh solusinya yang kakak berikan ke customer, ke pelanggan? Akhirnya solusinya kita kasih dulu baju seadanya, kita diskusikan dengan konsumen, dan alhamdulillah emang ternyata mereka yang penting panitianya aja yang pakai waktu dulu kasusnya gitu ya. Jadi ya udah akhirnya kita baju yang jadi sekian kita kirim, dan baju sisanya itu besoknya kebetulan emang acaranya beberapa hari gitu gathering, jadi masih bisa digunakan alhamdulillahnya gitu, nggak sampai telat lama gitu. Kakak nih untuk konveksi ini ke depannya? Harapan kedepannya mungkin semoga bisa bertahan, semoga makin melebar juga, makin besar usaha ini, membuka banyak lowongan pekerjaan, membantu orang, semoga juga bisa bermanfaat untuk orang banyak. Kak Mansa, terima kasih atas waktunya nih untuk mewawancarai dari konveksi Air Industri ini. Mudah-mudahan untuk kedepannya Air Industri ini bisa terus berkembang. Baiklah, itu hasil dari wawancara kita bersama owner dari Air Industri, yaitu mereka bagaimana sih caranya untuk menjaga kualitas dari produk yang mereka hasilkan. Yang pertama yaitu dari pemilihan barangnya, pemilihan bahannya, yaitu mereka dari distributornya langsung kayak gitu. Nah, yang keduanya itu dari penjahitnya itu adalah mantan dari supervisor garment terbesar di Ciawi kayak gitu. Dan yang ketiganya yaitu melakukan quality control, yang mana takutnya nanti akan ada sisa-sisa benang yang masih tersisa di baju kayak gitu, ataupun ada produk-produk yang reject yang nantinya akan membuat customer itu nggak percaya lagi sama kita kayak gitu.